Apa yang pertama kali membuat antum ini terus mengkritisi, mengoreksi Mbak Alawi ini? Ya, terima kasih Bang Haji. Kita pertama kan disemangati oleh ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka semua dengan ayah-ayah mereka ke atas. Dan tidak ada dosa bagi diri kalian terhadap apa yang dulu pernah kalian salah dalam menisbatkan mereka itu. Yang salah itu adalah ma ta'ammadat qulubukum. Apa yang hati kalian sengaja untuk salah. Udah tahu bahwa itu bukan ayahnya, tetapi kalian masih menisbatkan. Itu yang akan dianggap sebagai sebuah junah, sebuah dosa. Yang kedua adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Yang ketiga adalah ucapan dari seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, "Yanbaghi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadha an-nasab asy-syarif wa dhabti hatta la yantasiba ilayhi ahadun illa bihaqqihi." Jadi antum membaca itu apa setelah melihat adanya satu arogansi yang dilakukan oknum-oknum? Betul. Apakah setelah itu setelah membaca dulu baru melihat? Apakah melihat kemudian Anda meragukan? Antum meragukan itu? Itu dasar dulu. Kalau latar belakang beda. Latar belakang itu dasar daripada sebuah kajian tentang nasab. Kalau latar belakang, saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama, akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Memang kita curiga kalau orang dua suka main di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalallahu wa yakum minalilin wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah wa sallallahu murana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khususan fi Palestin wa wiriha, amin Allahumma amin. Kenapa saya selalu menanggapi podcastnya Kiai Haji Madudin dengan Bang Haji Roma Irama, dan saya kira ini salah satu dari sisi bagusnya Kiai Haji Madudin itu di podcastnya Bang Haji Roma Irama, karena di situ tampilan secara utuh dari tesisnya Kiai Haji Madudin itu dikonversi menjadi audio visual yang nyata ya. Bukan tersembunyi dalam tulisan-tulisan yang mungkin tidak semua orang membaca. Kita mulai dari yang paling dasar. Ketika Kiai Haji Madudin itu ditanya apa yang melatar belakangi, lalu beliau itu menjawab, ada latar belakang, ada dasar. Dasarnya 3. Yang pertama, ini tanggapan saya cepat ya. Masalah firman Allah, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Aqsatu indallah ya, dari kata kistun ya. Itu mengajarkan kita agar kita itu selalu memakai nama bapak kita. Artinya kalau kamu mau memanggil orang bin, itu mesti ke bapak. Tidak boleh bin ke ibu. Kenapa? Karena bukan tidak boleh ya, tetapi di situ perintahnya adalah ke bapak. Bin siapa gitu ya. Lalu bagaimana dengan misalnya Imaduddin Usman? Apakah Usman itu bapaknya? Ya kita sudah tahu bukan bapaknya, tetapi itu kan tidak pakai bin ya. Jadi bagi saya ya nggak apa-apa ya. Kecuali kalau disebut Imaduddin bin Usman ya, kan bukan bapaknya. Tetapi mungkin maksudnya adalah jalur kakeknya, entah dari bapak atau entah dari ibu. Tapi kalau saya lihat di kitabnya Kiai Haji Imaduddin yang awal-awal itu, namanya itu Imaduddin Usman Sibtuh. Bukan Usman tapi Sibtu Usman. Oh berarti itu cucu dari jalur perempuan. Karena Sibtu itu cucu dari jalur perempuan. Kalau laki-laki itu Hafdun kalau tidak salah ya. Atau Ahfad kalau jamaknya. Jadi kalau misalnya Hasan Hussein itu kenapa disebut Sibto ini? Ya karena cucu Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah. Itu namanya Sibtun ya. Tetapi selama orang sudah maklum itu bukan ayahnya, nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena sebetulnya perintah itu adalah biar tidak saru ya. Itu kan kasusnya ketika ada orang memanggil Zaid bin Harisa itu sebagai Zaid bin Rasulullah ya, Zaid bin Muhammad ya, padahal itu anak angkat atau tabanna. Jadi ini maksudnya adalah kalau anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada ayah selain ayah kandungnya, tidak boleh kepada ayah angkatnya gitu ya. Udah selesai masalah itu. Dua kiamat mau pakai nama Usman terserah ya, tidak bertentangan dengan inilah saya pakai prinsip begitu ya. Saya tidak terlalu suka bicara personal orang ya. Kalau dia sudah pilih dengan cara begitu ya silahkan, nggak ada masalah ya. Kalau mau istilah mau nggak penting itu. Kemudian yang kedua dia pakai hadis man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu fal jannatu alaihi haramun, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang intisab itu bernasab. Berarti kalau bernasab itu harus ke bapak.
Makanya yang intisab bukan ke bapak, ya. Walaupun maksudnya ini mungkin intisab kepada selain bapaknya, entah kalau kepada ibunya bagaimana ya. Saya nanti punya kajian khusus masalah itu, cuman saya skip karena ini tidak masalah itu ya. Artinya ini maksudnya kalau memalsukan sejarah, memalsukan nama bapaknya, misalnya kamu bin Maman terus tiba-tiba kamu bin Mukidi. Sekali lagi ini intisab, berarti menggunakan kata bin, bukan sebatas menyandingkan nama. Karena kalau menyandingkan nama, apalagi di dalam tradisi kita, perempuan itu namanya tiba-tiba belakangnya jadi suaminya. Misalnya Markonah nikah dengan Mukidi jadi Markonah Mukidi kan. Itu kalau disalahkan, ini kok Markonah dinisbahkan kepada Mukidi, ya kan tidak ada bintinya di situ. Yang tidak boleh itu kalau dijelaskan itu sebagai muntasib, padahal itu kan cuma menyatukan nama ya. Anggaplah begitulah ya, nggak usah terlalu rumit ya. Kemudian yang ketiga ini yang agak penting dan menarik. Kenapa Ki Imaduddin selalu mengucapkan itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, padahal itu keliru. Itu Ibnu Hajar Al-Haythami. Awalnya saya pikir ini sabkul lisan ya, atau sabkul kolam, karena di tulisan pertama memang begitu ya. As-Sawa'iq Al-Muhriqah, kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gimana bisa Al-Asqalani? Itu Al-Haythami Pak. Tapi tidak apa-apa salah masalah ini kalau cuma sebatas sabkul kolam, salah tulis, atau itu sabkul lisan. Tapi ada yang menarik ini. Kalau seandainya ini disengaja, ucapan itu dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Karena dua Ibnu Hajar ini oleh Ki Imaduddin sama-sama dipakai teorinya. Yang dipakai dalam latar belakang tadi atau dasarnya itu adalah ucapan Ibnu Hajar Al-Haythami sebetulnya, itu bukan Al-Asqalani ya. Yang bawi likulli ahadin ayyakuna lahul ghairah ya. Wadabtiha atau apalah, bebas kamu baca ya. Fi hadan nasab asarib ya. Li alla yadda'iya ahadun atau li alla yantasiba ahadun ilahi illa bihaqqin. Nah, kira-kira begitu ya. Mungkin saya tidak pas membacanya, kamu salah-salahkan saya di masalah itu boleh. Yang penting intinya kita harus peka dengan nasab ini dan kita harus teliti. Ini pesannya Ibnu Hajar Al-Haythami. Kita harus benar-benar punya ghirah kepada nasab ini, dan juga kita harus cermat dalam masalah nasab ini. Lalu, nah ini pentingnya, Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau versi Kiaimat kan dia tidak punya dalil. Ibnu Hajar tidak merilis dalilnya, tapi cuma menyalin kitab gurunya. Terus kata gurunya mereka Ubaidillah bin Ahmad, nasabnya ya sudah ditulis. Kira-kira kalau Ibnu Hajar begitu, itu Ibnu Hajar doktun nggak di situ? Artinya Ibnu Hajar ini teliti atau cermat atau serampangan? Cuma kopas. Kalau disalahkan, saya kan cuma nukil. Toh ada itu kok, yang salah itu bukan saya. Apa begitu Ibnu Hajar? Sama dengan orang yang itu? Kayaknya enggak. Itu tuduhan serius kepada Ibnu Hajar kalau mengatakan Ibnu Hajar itu enggak mengisbat. Ibnu Hajar memang enggak mengisbat, Pak. Kenapa Ibnu Hajar itu cerdas? Ngapain mau diisbat? Udah selesai nasab ini. Artinya kalau mau masak, ini sudah nasi, Pak, bukan padi. Ngapain Ibnu Hajar merebus lagi? Tetapi kalau doktun, telaah, peka, berhati-hati, apalagi juga mendalami masalah hadis tentang riwayat, nasab kan sama masalah riwayat. Apalagi muntasib kepada Rasul, nggak akan Pak sembarangan nulis. Ya sudahlah seperti yang saya lihat tulis, nggak begitu. Atau kalau kamu baca redaksi Ibnu Hajar, sebelum merilis nasab sanad itu, Ibnu Hajar mengatakan hum min ali baitin nabi. Jadi di mana perbedaannya Kiaimat dengan Ibnu Hajar Al-Haythami? Kalau kata Kiaimat, Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Tapi kalau kata Ibnu Hajar, Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena hum min alil bait. Ya, ketika memuji thariqahnya, li anna masayihum min awwalihim ila muntahahum min ali baitin Nabi. Tapi itu tidak mengisbat. Iya, karena nggak ada asbatuhnya. Lah, ngapain mengisbat, Pak? Ada orang membunuh orang sudah mati, atau menghidupkan sesuatu yang sudah hidup. Ini sudah selesai. Tetapi setidaknya kalau kita menghormati Ibnu Hajar, kita akan tahu Ibnu Hajar inilah yang mengajarkan, Al-Haythami maksudnya, kepekaan kepada nasab ini. Ibnu Hajar yang mewanti-wanti jangan sampai ada orang bernisbat kepada nasab ini kecuali dengan benar. Karena tujuannya ghirah, tujuannya doktun ya, fokusnya, tujuannya teliti dan peka. Li'alla yantasiba ilaihi illa bihaqqin. Agar tidak ada orang yang bernasab kepada Rasul itu kecuali pasti akurat. Kalau orang yang mengajarkan kehati-hatian saja menerima nasabnya Ba'alawi, berarti kan dia sudah terapkan kehati-hatian itu dan menerima. Berarti ini nasab memang keren ya. Artinya begini, ada orang dokter yang bilang, atau orang yang terpercaya bilang,
Kita itu kalau makan harus hati-hati, diperiksa dulu makanan ini sehat apa enggak. Lalu dia makan kue. Kira-kira kalau kita berpikir kue itu beracun, nah berarti kita anggap bapak ini goblok. Ibnu Hajar itu bodoh berarti. Dia ngajarkan orang untuk berhati-hati, dirinya sembrono, nggak punya dalil. Itu tuduhan kepada Ibnu Hajar, Pak. Tuduhan serius sekali itu sebetulnya. Apa iya ada orang kresek ini menilai Ibnu Hajar begitu ya? Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar al-Haythami ini juga, ya, ini berkaitan dengan latar belakang ya, dari punya keiman itu, melihat perilaku, melihat akhlak. Kok bisa akhlak dzurriyyah Nabi, akhlaknya seperti itu? Kok bisa ajaran dzurriyyah Nabi seperti itu? Artinya apa? Menyoroti atau mempertanyakan keabsahan nasab, karena menjadi latar belakang mempertanyakan nasabnya kan, apalagi sampai membatalkan ya, gara-gara perilaku. Ibnu Hajar al-Haythami ya, saya ulangi Kiai Haji Madudin ya, yang masyhur itu kan dalam satu kitab itu dua ungkapan. Ada satu kitab lagi ya, bagaimana kronologisnya bisa muncul teori itu ya, tapi tidak perlu lah, itu terlalu jauh ya, itu karena ada periwayatannya ya. Ini kita pakai yang biasa saja dalam kitabnya itu yang sudah sering saya bahas. Kata Ibnu Hajar itu, al-aqu la yuhrimu al-miras. Anak durhaka tidak lalu dia haram mendapatkan ahli waris, harta waris. Artinya nggak ada urusan Pak kamu perilakunya apa lalu putus nasab, nggak ada. Kecuali kalau kafir ya, lain. Kalau kafir itu putus nasabnya ya, sehingga warisan nggak dapet. Terus kalau dia perempuan, bapaknya itu nggak boleh jadi walinya kalau bapaknya keluar dari agama dan sebagainya ya. Lalu kemudian muncul teorinya Ibnu Hajar al-Haythami ini ya, yang dipakai oleh Kiai Haji Madudin tadi itu ya. Muncul teorinya yang bertentangan dengan latar belakangnya Kiai Haji Madudin. Apa itu teorinya Ibnu Hajar al-Haythami? La yalzamu minal fiski adamus, la yalzamu minas syarafi adamul fiski. Enggak ada keterikatan atau enggak ada kepastian kalau orang bernasab syarif itu mesti tidak melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar aja masih mungkin Pak, kan begitu pemahaman terbaliknya. Artinya enggak mesti karena kalau sah nasabnya sebagai syarif tidak mungkin melakukan dosa besar ya. Enggak mesti begitu ya. Tidak iltizam itu maksudnya enggak ada keterikatan. Berarti bisa saja melakukan dosa besar, apalagi dosa kecil. Jadi dari mana ada ajaran kalau ada orang akhlaknya tidak seperti Rasulullah lalu layak ditanyakan, dipertanyakan nasabnya? Selalu mengada-ngada ya dalam masalah taklid, motong-motong, masalah nasab, buat-buat acara dalil, orang dibilang tidak punya dalil. Ini dalam masalah mentelaah nasab bikin-bikin lagi latar belakangnya. Walaupun dia bilang ya mungkin sebetulnya itu kan cuma latar belakang, bukan landasan. Oke lah silakan, tetapi latar belakang itu akan ditertawakan kalau disajikan dengan fakta fatwanya Ibnu Hajar al-Haythami yang ada pakai selalu teorinya di latar di landasan itu ya. Karena kata Ibnu Hajar itu la yalzamu minas syarafi adamul fiski ya, nggak ada hubungannya ya, nggak ada keterkaitannya. Lalu saya agak-agak curiga kenapa dinisbatkan terus kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, karena Ibnu Hajar al-Asqalani dipakai oleh Kemat teorinya. Apa wa mimma sabata bisuhra atau bil istifadu an nasab illa idza tabayyana ma yukhalifu, kira-kira begitu ya. Ad-Dalilul Wadih kalau tidak salah kitabnya. Jadi ini memang seolah-olah dipakai untuk menyerang Ba'alawi. Sehingga teori ini digeser kepada Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu kalau sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya wallahu alam ya. Tetapi yang jelas dia pakai teorinya Ibnu Hajar, hati-hati dalam masalah nasab. Tapi ketika Ibnu Hajar menerima nasab itu, oleh dia nggak diikuti. Jadi lebih hati-hati dari Ibnu Hajar Kiamat ini. Ini yang saya nggak habis pikir. Gimana cara membangun argumentasinya itu loh. Anda pakai kutip teori ulama, termasuk masalah nasab. Anda pakai kitabnya Ibrahim bin Mansur. Ya. Tapi ketika Ibrahim bin Mansur itu jelas menyatakan Ba'alawi sahih, Anda tolak. Anda pakai teori suhro istifadoh yang baru atau al-hadisah versi Ibrahim bin Mansur. Lalu Anda masukkan Ba'alawi ke situ, padahal Ibrahim bin Mansur itu tidak memasukkan Ba'alawi, yang disebut di situ Tobariyah. Kalau misalnya Ba'alawi ini suhronya juga baru, tidak mungkin tidak disebut oleh Ibrahim bin Mansur. Ibrahim bin Mansur bukan Ba'alawi. Ini cara berpikir yang sehat Pak. Anda pakai teorinya Al-Mahdi, Sayyid Mahdi, bahwasanya ini hasr atau apa. Anda pakai kitab yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi, tapi ketika Sayyid Mahdi sampai 2 kali mentakrir Ba'alawi sah,
Anda bilang prank. Gimana maksudnya itu ya? Berarti kan orang ini tipikalnya kayaknya memang yang penting semua orang salah, yang berbeda dengan dia. Pokoknya dia yang benar. Ini yang saya nggak habis pikir. Kenapa kajian ini jatuhnya ke roasting? Kan apa sih yang ditanggapi terlalu serius gitu? Toh cara membacanya ya begitu, baca kitabnya ya begitu, diambil di bagian yang cocok. Kemudian ngutip-ngutip ucapan ulama, tidak dilihat bagaimana ulama itu tentang masalah nasab ini. Jadi cuma pakai teorinya, tapi outputnya ditolak. Itu kan selalu saya bilang, Anda ini seperti orang yang menerima obat dari seorang dokter. Kata dokter resepnya ini adalah, atau khasiatnya ini obat gatal-gatal. Anda telan, merasa lebih pandai. Wah, ini bukan obat gatal-gatal, ini memang salah, tapi bukan obat gatal-gatal. Ini untuk obat lambung gitu, telan. Bayangin orang-orang yang nelan salep itu, apa yang terjadi dengan mereka ya. Jadi begitu saja ya. Allahumma dina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.